terkait dengan pembahasan perubahan kedua Undang-Undang Desa ini, Pak. Nomor 6 tahun 2014. Kita sepakat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa dalam pemerintahan hari ini sudah final membahas ini untuk selesai di tahun 2023. Tetapi kemarin DPR RI sudah menetapkan Prolegnas 2024, Pak. Dan Prolegnas 2024 tidak ada pembahasan terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Baik, dilanjutkan sama Dr. Misharti. Siap-siap Dr. Abdul Khalik ya. Silakan Dr. Misharti. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Menteri beserta dengan Bu Dirjen dan Pak Dirjen yang hadir pada hari ini. Saya memberikan apresiasi kepada Pak Menteri yang tadi sudah memberikan banyak ya. Sebenarnya apa yang menjadi pertanyaan di daerah tadi sudah banyak yang terjawab oleh Pak Menteri. Yang pertama tentu terkait dengan anggaran, Pak. Jadi Kepala Desa menanyakan kepada kami, Bu Misharti, bagaimana kondisi daerah kita di Provinsi Riau yang tidak sama dengan kondisi yang di Jawa. Artinya apa? Itu masing-masing anggaran desa itu kan sesuai dengan jumlah penduduknya, Pak. Jadi kalau di Riau jumlah penduduknya sedikit tapi luasan daerahnya luas banget, Pak. Jadi kalau untuk dana desa yang sekitar 1,4 miliar itu tentu mereka mengalami kesulitan dalam pengelolaan dana desa itu karena wilayah mereka yang begitu luas dengan medannya yang tak sama. Jadi nggak bisa hanya dengan darat, dengan laut, tetapi juga dengan kapal begitu khusus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pembahasan perubahan kedua Undang-Undang Desa ini, Pak. Nomor 6 tahun 2014. Kita sepakat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa dalam pemerintahan hari ini sudah final membahas ini untuk selesai di tahun 2023. Tetapi kemarin DPR RI sudah menetapkan Prolegnas 2024, Pak. Dan Prolegnas 2024 tidak ada pembahasan terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini. Jadi kami minta ketegasan dan kejelasan dari Pak Menteri terkait dengan pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini. Yang ketiga, izin pimpinan, yang ketiga terkait dengan aturan BUMDes. Jadi ini mumpung ada Ibu Dirjen, Bu, terkait dengan BUMDes ini, mungkin karena sosialisasi yang kurangkah atau karena apa saya nggak tahu, Bu. Jadi BUMDes ini dananya itu digunakan untuk membuat kios pulsa, membuat kios. Jadi sepertinya bukan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Kalau hanya untuk bikin kios pulsa mungkin atau untuk solar gitu, saya pikir itu cukup dengan kita bikin aja koperasi mungkin ya, tak perlu BUMDes gitu. Jadi saya minta arahan petunjuk lah dari Pak Menteri melalui Bu Dirjen, Bu Lina yang hadir hari ini untuk bisa bagaimana sih pemanfaatan BUMDes ini untuk bisa pemberdayaan masyarakat desa dan menjadikan desa mandiri itu terwujud. Dan terakhir, saya garis bawahi terkait yang diusulkan oleh Pak Iskandar Muda Baharudin Lopa. Jadi, Kepala Desa juga mengeluhkan kepada kami Pak Menteri bahwa dari dana desa itu tidak bisa digunakan untuk pembangunan kantor desa. Jadi mereka ini nggak punya kantor, Pak. Bagaimana kepala desa akan berkantor kalau tempatnya aja nggak ada? Selain daripada itu, karena ini ruang lingkupnya pedesaan, untuk pembangunan ruang kelas baru SD atau madrasah ibtidaiyah pun tidak bisa. Jadi bagaimana pendapat Bapak dan apa sih solusinya kalau seandainya Pak Kepala Desa ini ingin membangun kantor desa atau ruang kelas baru untuk SD dan untuk madrasah ibtidaiyah. Mungkin itu saja Pak Pimpinan. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.